Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pengajaran iman Kristen. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu wahyu khusus Allah. Wahyu khusus ini juga sering dikenal dengan istilah wahyu supranatural. Karena wahyu ini berakar di dalam karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Wahyu ini juga tidak disampaikan melalui alam atau hati nurani manusia. Tetapi Allah berbicara kepada manusia baik secara langsung maupun melalui perantara-perantara. Tetapi wahyu ini lebih dikenal di dalam kekristenan sebagai wahyu khusus. Karena wahyu ini sangat ketat dan sangat spesifik bagi penerimanya, yaitu hanya mereka yang membaca Alkitab dan menerima beritanya dengan iman. Oleh sebab itu, kita bisa mendefinisikan secara sederhana wahyu khusus ini adalah sebuah tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui firman dan karyanya, dan berpuncak kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika wahyu umum datang kepada manusia tidak di dalam bentuk verbal, tetapi melalui alam, maka wahyu khusus ini datang kepada manusia di dalam bentuk verbal. Ini sangat penting sekali untuk difahami oleh orang-orang percaya. Karena Allah berbicara kepada manusia yang berdosa. Tindakan Allah memperkenalkan dirinya ini adalah merupakan tindakan anugerah. Jadi wahyu khusus ini adalah merupakan wahyu yang bersifat anugerah. Karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, karena posisi manusia yang berdosa bukan hanya sekedar tidak mengenal Allah, tetapi manusia yang berdosa secara aktif menolak Allah dan menindas kebenaran. Ini kita bisa membaca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Di sini kita bisa melihat nilai penting dari wahyu khusus, yaitu bukan saja melalui wahyu khusus ini Allah menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi melalui wahyu khusus ini manusia yang berdosa, manusia yang memberontak kepada Allah akan dimungkinkan mengalami pembaharuan, yaitu sebuah perubahan di dalam hidup manusia yang memberontak kepada Allah menjadi taat. Dari kehidupan manusia yang lama menuju kepada kehidupan manusia yang baru. Maka inilah yang disebut dengan bahwa melalui wahyu khusus ini orang-orang percaya mengalami perubahan yang bersifat subjektif. Maka dalam mencapai tujuannya, wahyu khusus ini tidak akan mengalami kegagalan. Karena Allah sendiri yang berinisiatif di dalam menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan keselamatan adalah merupakan rencana kekal Allah bagi manusia. Untuk itu, kita bisa memahami bagaimana wahyu khusus ini dapat sampai kepada manusia. Sarana yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan dirinya di dalam wahyu khusus ini dapat kita pelajari di dalam 3 bentuk. Itu yang pertama adalah teofani, yang kedua adalah nubuatan, dan yang ketiga adalah mujizat-mujizat. Oleh sebab itu kita akan mempelajari satu persatu hal ini.
Yang pertama itu adalah teofani. Adalah kita bisa melihat bahwa di Taman Eden, manusia sebelum jatuh di dalam dosa, berjalan bersama Allah, berbicara bersama dengan Allah. Artinya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia membutuhkan kehadiran Allah. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak bisa lagi berjalan bersama dengan Allah. Allah tidak dapat hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Bahkan Allah tidak bisa memiliki hubungan dengan manusia yang berdosa seakrab seperti sebelum kejatuhan dalam dosa. Tetapi, untuk bisa manusia mengenal Allah, maka Allah menampakkan dirinya dengan tanda-tanda sehingga orang-orang tertentu bisa menikmati kehadiran Allah. Ini bisa kita lihat di dalam kisah-kisah Alkitab. Misalnya perjumpaan Allah dengan Abraham melalui malaikat Tuhan. Kita juga bisa melihat perjumpaan Allah dengan Musa melalui api yang membakar semak-semak. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Maka seluruh penampakan-penampakan Allah itu mengambil wujud klimaksnya di dalam kehadiran Yesus yang berinkarnasi di tengah-tengah manusia. Alkitab mencatat bahwa kehadiran Yesus adalah merupakan Immanuel, Allah beserta kita. Ini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya ada darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Selain teofani, sarana yang kedua yang dipakai oleh Allah di dalam memperkenalkan dirinya kepada kita adalah melalui nubuat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di Taman Eden, Allah bukan hanya saja berjalan bersama manusia, tetapi Allah juga berbicara kepada manusia. Dan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia mampu menginterpretasikan sabda Allah dengan tepat. Artinya, bahwa manusia mampu memahami kehendak Allah. Maka manusia sebelum jatuh di dalam dosa juga disebut sebagai nabi yang sejati. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka Allah tidak bisa berbicara kepada manusia secara langsung. Maka Allah berbicara kepada manusia melalui perantara-perantara. Kita bisa melihat hal ini bahwa Allah memanggil sejumlah nabi-nabi di dalam perjanjian lama untuk menyampaikan kehendak Allah bagi manusia. Maka firman dari Allah yang datang kepada manusia ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui penglihatan atau wahyu. Juga Allah berbicara kepada manusia di dalam bentuk mimpi. Selain mimpi juga Allah berbicara di dalam Urim dan Tumim. Dan juga kita membaca Allah berbicara kepada manusia melalui undi. Hal ini bisa kita lihat di dalam kejadian Yunus ketika Yunus ada di dalam kapal. Maka semua cara nubuat ini merupakan permulaan dari karya Kristus. Karena Kristus datang di tengah-tengah manusia. Bukan hanya saja dia perantara, tetapi Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka melalui kehadiran Kristuslah Allah berbicara kepada manusia secara langsung, dan manusia mendengar kehendak Allah.
Seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, selain teofani nubuat, juga mujizat-mujizat. Saya katakan kepada kita bahwa mujizat sama halnya seperti teofani dan nubuat. Karena Allah bukan hanya saja berjalan bersama manusia, Allah juga bukan hanya saja berbicara kepada manusia, tetapi juga Allah berkarya di tengah-tengah manusia. Kita dapat menyaksikan beragam mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah umatnya, yaitu bangsa Israel. Salah satu peristiwa yang sangat penting adalah bagaimana Allah membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Firaun. Maka melalui mujizat ini menyatakan kepada kita bahwa dosa membuat manusia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Maka hanya lewat tindakan Allah yang ajaiblah manusia memiliki pengharapan untuk bisa menikmati pemulihan dan sukacita. Maka mujizat terbesar yang telah Allah lakukan di tengah-tengah dunia ini adalah Yesus Kristus menjadi manusia. Karena hanya melalui peristiwa itulah Allah mengalahkan maut dan membebaskan manusia dari dosa. Sehingga oleh kematian Kristus di atas kayu salib, Yesus Kristus telah memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Sehingga setiap kita yang percaya, orang-orang beriman, menikmati pemulihan hidup, yaitu hidup sejahtera, hidup yang diperdamaikan dengan Allah. Maka melalui 3 sarana yang dipakai oleh Allah tadi, yaitu teofani, nubuat, dan juga mujizat-mujizat. Sekarang orang-orang percaya mengenal Allah bukan hanya melalui teori, tetapi merupakan sebuah pengalaman hidup. Sebuah pengalaman yang nyata. Karena sifat wahyu khusus ini menyatakan sifat imanensi Allah, yaitu bahwa Allah hadir dan berkarya di tengah-tengah manusia. Seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Maka seluruh tindakan pewahyuan Allah ini sekarang telah ditulis dan dibukukan bagi kita. Dan kita mengenal buku inilah yang disebut dengan Alkitab. Alkitab merupakan firman Allah kepada kita. Karena ia diwahyukan oleh Allah. Maka di dalam Alkitablah orang-orang percaya akan bisa mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita juga bisa memelihara dan menyebarkan kebenaran Allah ini kepada semua manusia. Demikian pengajaran hari ini, sampai bertemu di dalam pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.